ada, team fight mereka front to back, ayo. Jadi kayak masih banyak banget nih strategi yang bisa dilancarkan oleh FNOP. Tapi kalau untuk SRG sendiri menurut gue ini juga bukan draft yang buruk. Karena mid lane mereka dia akan kontrol early game bersama dengan ya nantinya ada Grok juga nih. Mungkin bakal clear bareng dan jalan bareng. Iya, dan itu bakal super fast banget nih untuk rotasi ke arah gold ataupun memang mau tempur di arah objektif netral. Jadi kita akan melihat match point untuk Fnatic Onyx akankah menjadi 2-0 atau SRG yang akan menyamakan kedudukan. Jadi kita akan mengantarkan kalian semua menuju ke dalam Land of Dawn. Ya, untuk farming Sekis dan juga King Kong ya, Joy dan juga Suyo harusnya sih bakal lebih unggul Joy-nya nanti nih ketika udah pegang laning jauh ya. Kalau di awal mungkin bakal sama. Kalau ada satu player yang dia pakai ya entah Suyo entah pakai Joy dan itu cepet banget farming ya. Ada itu namanya one shot tau, player di M6 juga gitu kan. Dan itu bener-bener farming pattern dia bagus banget. Tapi kalau ngeliat dari King Kong sama Sekis ya kita tahu lah maksudnya dua player ini udah sangat-sangat berpengalaman ya. Makanya tadi nggak gue sebut, kenapa gue sebutnya one shot yang karena itu bisa mendapatkan sedikit perhatian gitu. Ya, dapat spotlight lah ya karena farming pattern dia yang biasa, yang sangat tidak biasa malah. Tapi kalau dari segi emblem, Lim, ini ngelihat bagaimana Joy-nya menarik sekali. Yep, Temporal Rain. Ya rata-rata kalau memang Joy sekarang tuh pengennya escape gitu kan. Jadi banyak yang pakai Rhythm of Joy-nya itu untuk lari. Jadi setelah dia selesai dari Rhythm of Joy dia punya Electrifying Beats juga. Dan setelah Electrifying Beats bisa lompat lagi. Makanya Temporal Rain ini sering banget digunakan. Sempat ada yang kemarin pakai Warcry, sempat ada yang pakai Impure Edge juga. Kalau XP Lane pas dipakai BTK dia pakainya Lethal Ignition. Bersama mereka Vengeance ya. Itu ya beda-beda inilah ya. Maksudnya beda build juga pastinya nih. Kamu lihat Stormy harusnya dengan Valentina dia bisa mendominasi mid lane loh. Nantinya memang agak susah di bottom lane. Kirk masalah yang cukup besar. Dari teman-teman SRG mulai memberikan satu tekanan demi tekanan. Bahkan Brusco pun dibuat untuk mundur. Dengan telatnya Super Prince mungkin ya. Akhirnya membuat dari Fnatic Onyx tadi dalam tekanan cukup besar. Sehingga Turtle yang bakal coba untuk dipegang oleh SRG. Wah skip dulu sini kayaknya. Karena masih nggak sempat juga kan. Untuk team fight dipaksain tetap bakal berat. Dan ya free. Turtle. Waduh, kira Kirk dalam masalah yang cukup besar sekarang. Ada Cram dan juga Stormy yang hadir. Bahkan Avatar of Guardian for defensive. Mau nggak mau ya Kirk. Karena tadi sebenarnya datangnya Valentina itu bikin nge-trigger lah. Dan karena dapetin turtle yang pertama harusnya Selangor masih bisa untuk mendominasi juga. Dan ku masih menunggu gold lane kah yang dituju. Biasanya kita lihat Moskov, kalau di ganking susah kan, Moskov gak ada damage di awal. Tapi kali ini kan Harit nih, Harit ada damage di awal. Atau sebaliknya, Granger juga menurut gue lumayan oke ketika di ganking. Dia punya harap pada Death Sonata kan. Tapi King Kong, waduh, langsung di retry. Dengan ada satu reward manipulation, Yams menjadi korban pertama. Bahkan sekarang, coba untuk dibalikan keadaan dengan ada Sekis yang hadir. Tapi ternyata masih belum bisa untuk menjadi tumpuan. Bahkan sekarang di arah top lane Jamal Force, seperti di trigger. Tapi ternyata tidak ada impact yang gimana-gimana untuk Kelra. Ya nggak ngebait spell juga sih. Mungkin tadi karena miss posisi aja kali ya. Jadi nggak bisa dipaksakan juga. Enak sih kalau ngeliat Valentina ngambil Implosion. Dia bisa setup. Brusco dalam masalah yang cukup besar dan akhirnya langsung bisa ditumbangkan di tangan Sekis. Poin 1 untuk SRG dan 1 untuk Fnatic Onyx. Ya, masih satu sama dari poin killnya. Kram. Sebenarnya nggak gampang sih untuk numbangin Kram di awal ya. Cuma ada damage juga. Di backup dari Yum. Dengan ada King Kong juga. Rhythm of Joy yang tadi sempat dibuka. Tapi ya itu dia. Tadi udah dibilang sama Lim. Gak mudah untuk menghasilkan Kram sendirian. Ya, dan tadi kita bisa melihat efek dari temporal juga kan. Ketika dia bisa Electrifying Beats. Dia langsung bisa pakai Rhythm of Joy-nya lagi. Secara instan karena memang cooldown reduction-nya cukup. Kalau memang nggak pakai temporal, dia pakai talent cooldown 1 di awal dan 1 item cooldown itu masih nunggu sekitar 2-3 detikan. Baru ritmenya ada lagi. Nah kalau misalkan temporal itu instan, setelah ulti ada lagi skill 2-nya. Ya kita enaknya ya karena kombinasinya bakal bisa berjalan banget nih dengan temporal tersebut. Apalagi hero-hero yang kayak dimiliki SRG nabrak semua. Ada Kram, ada Yams,
Bukan Stormy, ini bisa aja membuat dari King Kong terdeteksi. Lewat situ tuh. Iya nih Kram nih muncul di arah belakang mencoba untuk melakukan flanking. Bakal coba untuk dikejar tapi ada Brusco dan juga Kram yang saling berjibaku dan Kramnya dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada Electrifying Blitz yang dibuka membuat dari Kram akhirnya menghilang. Tapi Turtle bagian yang bakal coba diambil bersama dengan Implosion. Reward Manipulation yang dikeluarkan tapi Kerala yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle. Tapi Yams dalam masalah. Yams tidak bisa berkutik kemana-mana lagi. Oh my god, kerugian King Kong. Oh my god, King Kong langsung marah. Dia coba untuk dapatkan ke arah tengah, ada Stormy lah yang menghilang. Bahkan outer turret di mid lane langsung bisa menjadi bonusnya. Satu buah momentum saja tadi. Oke, King Kong. Sekis. Wow, Dead Sonata yang membuat dari Sekis akhirnya juga dead di tangan Keira. Terlalu banyak yang terjadi tadi. Tapi pastinya tempo seperti ini sangat-sangat oke untuk Fnatic Onyx Philippines. Mereka berhasil ngepanis posisi dari Kramnya tadi. Solo kill pastinya dari King Kong. Itu makan waktu lumayan lama bahkan. Gue setuju banget lama karena memang lordnya sampai bisa di setup sendiri. Sampai sekarat, tapi Dead Sonata tadi dari Keira yang bisa ngelasit dari lordnya membuat kerugian dari Fnatic Onyx Philippines yang gue pikir tadi bakal jadi kerugian ternyata jadi keuntungan. Belum lagi dengan impact jangkauannya. Ada Implosion tapi ternyata dibuka, dua player tersedot begitu saja bersama Reward Manipulation dan Keira. Keira selalu hadir di segala macam team fight. Itu yang gue bilang tadi. Ketika ada Joy dan juga Granger, sudah diputuskan laning jauh akan dipegang oleh Joy. Seorang diri. Konsepnya sedikit berbeda dengan beberapa marksman lain. Contohnya seperti Cloud dengan Moskov juga. Bila ada Joy dengan satu tim yang sama, akan susah di bottom lane. Waduh, begitu susahnya Sekis juga untuk bisa bertahan. Oh my god. Rhapsody dari Keira memastikan Sekis tidak bisa bernyawa kembali. Granger yang udah dapetin 4 poin kill di awal. Ini bakal menjadi mimpi indah nih untuk para user Granger manapun gua rasa. Ya memang King Kong nggak terlalu mendominasi. Karena kalau kita ngeliat dari levelnya juga bedanya cuma satu, nggak seperti di game sebelumnya. Tapi kalau misalkan Keira-nya kayak gini sih fine ya, fine banget bahkan. Keira-nya aja udah level 10 loh. Iya, dan dia selalu diajak untuk team fight dimanapun. Karena di depannya dia sangat-sangat percaya dengan Brusco, dia punya high ground juga di tangan Super Prince. Tapi Kraming kali ini mencoba untuk masuk dari arah belakang, memancing ada flicker dari Super Prince, Reward Manipulation dibuka, Yams dalam masalah walaupun ada wild charge, tapi ternyata Keira lah kembali jadi eksekutor handal. Tapi sekarang Super Prince yang menghilang, Avatar of Guardian gak kenapa apa, Innocent free di arah belakang dengan ada satu zaman Force Ronodes, Retribution, King Kong, dia mencoba untuk memulihkan keadaan Electrifying Beast yang menuju ke arah Stormy. Hilang sudah jauh dari Stormy, double kill bahkan diamankan oleh King Kong, membuat tadi Fnatic Onyx mulai menggila. Apalagi dari Keira-nya. Dengan dia punya Rhapsody hampir membuat dua player SRG tumbang. What a takeover. Turtle yang sekarang bisa dipegang juga oleh Fnatic Onyx Philippines. Mereka nggak ragu untuk ngebuka retry-nya tadi King Kong. Untuk mengejar dan memukul mundur posisi teman-teman dari SRG. Itu benar-benar sangat-sangat maksimal juga. Karena ya nyatanya Turtle sekarang masih bisa didapetin juga oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan mereka harus ambil pattern farmingnya dulu. Perbedaan level mulai terlihat kali ini 2 level. Dan ini bakal Implosion. Flicker Implosion kembali dibuka bersama dengan Avatar of Guardian. Tapi Zaman Force coba untuk mengejar ke arah Kirknya juga. Tapi lihat bagaimana Keira-nya free hit lagi. Membuat dari Sekisnya tumbang. Dead Sonata Rhapsody combo yang berbahaya. Wild Charge pun yang ternyata tidak bisa berkutik terlalu lama. Tapi Innocent ketinggalan. Innocent sendirian di belakang. What are you doing, brother? Gak bisa kabur lagi. Jalan pulang yang sudah ditutup oleh Keira. Menjadi monster kali ini untuk Keira. Bahkan kayak Innocent. Harit pun gak berkutik sama sekali. Gak ada bisa ngapain sih, lihat. Dia ada di depan-depan dan gak takut apapun. Iya, benar-benar kepedean yang luar biasa. Comfortable yang dirasakan Keira ini membuat teman-teman dari SRT makin terpuruk lagi. Tapi gak cuma dari Keira, King Kong juga. Gue jadi benar-benar penasaran nanti Lin. Ketika Fabian ngomong, King Kong, I will solo kill you. Mudah-mudahan benar-benar terjadi nanti. Iya, karena patternnya King Kong juga nggak kalah bagus loh. Iya. Mungkin ya, kalau kalian bilang, kalau Joy masih menit segini belum 15, biasa aja nih. Tapi perhatikan level dari Sekis. Bedanya tetap 3 level gitu loh. Jadi ya Joy-nya belum 15, it's fine gitu. Karena dia tetap akan ada di tempo teamfight yang bagus. Dia nggak farming terus-terusan, dia kehadirannya ada. Starter objektif juga oke. Dan lagi-lagi dorong ke belakang. Dan memang pemilihan Tiger ini bahaya banget dan solo kill terjadi. King Kong
yang besar. Damage yang besar dia hasilkan menuju ke arah Innocent. Reward manipulation Stormy dalam masalah. Dan bahkan Death Sonata kembali menjadi mimpi buruk bagi SRG. Membuat teman-teman dari Fnatic Onyx PH kali ini bakal melancarkan serangan di arah top lane. Karena spell Purify tadi pastinya nggak bakal bisa escape. Paksa. Oke. Best turret. Best turretnya hancur tapi Rhapsody menjadi mimpi buruk kembali dan lihat Oh my God. menjadi superstar di game yang kedua tidak tersentuh. Benar-benar perkasa dari damage yang dia hasilkan. 9 poin kill. Granger Kelra menjadi mimpi buruk pastinya untuk Selangor Giant. Seakan tidak bisa membalas sama sekali. Even itu poke damage pun. Kelra berada di bagian depan dengan cukup pede. Gak ada yang ngebalikin damage sama sekali. Ya. Out of despair. Ini pede banget karena Brusco bisa memberikan teori-teori ancaman juga Lim. Yang bisa untuk membantu Kera. Dia punya flicker, dia punya ke arah implosionnya juga. Bahkan nggak perlu pakai fleeting time nggak masalah. Nih, Hunter Strike Malefic. Ada 2 penetrasi item dan juga si Halberd serta Blade of Despair. Dia pantas damage-nya akan sangat-sangat ekstrim. Gold-nya pun dari yang paling tajir untuk teman-teman Selangor. Ada di Innocence, itu beda 2000 loh sama Kelra. Belum kita hitung sama King Kong. Iya, King Kong udah 1400. 4000 bedanya King Kong sama Sekis loh. Gila, ini benar-benar full dominasi dari Fnatic Onyx PH. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi dan bakal lihat bagaimana Innocent dalam masalah. Avatar of Guardian yang mulai memberikan tekanan kedua bagi sosok Innocent. Bahkan terpaksa untuk mundur dengan ada Zaman Force. Tapi Lord sekarang, Lord yang masih pertama tapi sudah bisa memberikan impact yang berbahaya dengan 2 best turret tidak ada. Fnatic Onyx PH langsung siap untuk melancarkan serangan kepada base terakhirnya King Kong. Dia diam-diam mematikan, dia memantau pergerakan dari Selangor Red Giants. Tapi kayaknya nggak bisa langsung belak-belakan sih. Mereka harus cicil pelan-pelan depannya. Mencari waktu untuk opening. Dan lihat Sonatanya. Bahkan Rhapsody juga mengerikan. Reward manipulation dari Stormy Sekis langsung menjadi korban pertama di tangan Kera pula. Tidak ada best turret lagi dan sekarang implosion yang masuk ke dalam 2 player sekaligus. Yams gak selamat dan bakal King Kong yang menjadi pertukaran dan sekarang Fnatic Onyx membawa minion. Tidak ada Innocent. Karena Keram dan juga Stormy Kera masih bisa survive. Kera still alive dan bahkan sekarang wipe out. Rata. Fnatic Onyx akan mengamankan 2-0 tanpa ada sedikit pun balasan dari SRG. 2-0 clean sweep kembali terjadi. Fnatic Onyx membuka.